Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar pemilik Brisbane Roar angkat bicara soal strike gabung Persija. Pemilik saham Brisbane Roar, Anindya Novian Bakri, angkat bicara terkait Rafael Strike yang diisukan akan bergabung dengan Persija Jakarta pada musim depan. Nama penyerang timnas Indonesia itu kini tengah menjadi sorotan, khususnya supporter Garuda usai resmi hengkang dari Brisbane Roar. Klub Australia tersebut resmi mengumumkan bahwa striker berusia 22 tahun itu meninggalkan The Roar setelah kontraknya tidak diperpanjang. Salah satu klub Indonesia yang diisukan ingin mendatangkan Rafael Strike berasal dari tim ibu kota, yaitu Persija Jakarta. Rafael Strike dirumorkan menjadi pilihan tepat untuk mempertajam lini depan Persija usai hengkangnya Marcus Simic. Saat ditanya awak media, bos Brisbane Roar Anindya Bakri pun angkat bicara terkait isu striker timnas Indonesia itu bergabung dengan skuad Macan Kemayoran. Ia menjelaskan bahwa tidak tahu menahu perihal kabar tersebut kepada para wartawan. Arema FC nego ulang siapkan pengganti Pablo. Arema FC dipastikan sudah memperpanjang kontrak gelandang asing Pablo Oliveira. Akan tetapi kini manajemen tim berjuluk Singo Edan itu tengah mengupayakan negosiasi ulang terkait nilai kontrak dari pemain asal Brazil tersebut. Pasalnya, cedera sang pemain membuat Arema FC tak akan bisa menggunakan jasa Pablo Oliveira untuk mayoritas pertandingan musim depan. Pablo saat ini mengalami cedera. Dia sedang pulang ke Brazil, menjalani operasi dan pemulihan. Berdasarkan estimasi waktu pemulihan pemain antara 6-9 bulan. Kondisi ini membuat Arema FC berupaya menegosiasi ulang kontrak dari Pablo, terutama dalam hal nilai kontrak karena pemain bernomor punggung 32 itu kecil kemungkinan bermain di kompetisi Liga 1 musim depan. Pablo sendiri sudah mendapatkan perpanjangan kontrak sejak kompetisi Liga 1 2024-2025 masih berjalan, tepatnya jelang pekan ke-30. Pablo mendapatkan perpanjangan sepanjang musim atau semusim aja. Akan tetapi di laga tersebut ternyata ia mengalami cedera. Boncos, Persebaya kena denda 200 juta akibat flare. Perseba Surabaya kembali harus menelan pil pahit akibat ulah oknum sporternya. Klub kebanggaan arek-arek Surabaya itu dijatuhi denda 200 juta oleh Komite Disiplin PSSI karena penyalaan flare berlebihan. Ketua Panitia Pelaksana atau Panpel Perseba Surabaya Ramsur Rahman langsung angkat suara menanggapi sanksi tersebut. Menurutnya perilaku seperti itu sangat merugikan klub dan tak bisa ditoleransi lagi. Ram menyayangkan pola pikir yang masih menganggap flare sebagai bentuk dukungan. Padahal dampak dari aksi itu justru membuat klub harus boncos hingga ratusan juta rupiah. Sanksi 200 juta itu dijatuhkan setelah pertandingan Persebaya versus Bali United pada 23 Mei 2025. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya itu diwarnai insiden penyalaan flare yang cukup banyak. Komisi PSSI menyatakan penyalaan flare tersebut menyebabkan pertandingan sempat terhenti. Bukti-bukti pelanggaran pun dinilai cukup kuat hingga sanksi resmi dijatuhkan. Persib tikung PSM untuk Ze Valente. Persib Bandung dilaporkan tengah bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan salah satu gelandang terbaik Liga 1 musim ini, Ze Valente. Playmaker asal Portugal itu saat ini bermain untuk Persik Kediri dengan status pinjaman dari Persebaya Surabaya. Isu itu mencuat setelah gelandang Persib, Rahmat Irianto, menyebut inisial mencurigakan dalam sesi siaran langsung Instagram bersama Adam Alis. Potongan video kemudian viral setelah diunggah ulang oleh akun Instagram @bobotoh_worldwide. Asing-asing kemarin dapat info A, B, C, D, E, ZV, Terong Timur, OTW, Birbar Nego, ujar Irianto dalam siaran tersebut. Kode ZV diyakini mengacu pada Ze Valente, satu-satunya pemain asing di Liga 1 dengan inisial tersebut. Sementara frasa Terong Timur dipercaya sebagai kode untuk Persik Kediri yang dikenal dengan warna ungu dan berasal dari wilayah timur Pulau Jawa. Septian David digoda Bangkara FC, kesetiaan di PSIS diuji.
Kapten PSS Semarang Septian David Maulana masih menyimpan hasrat untuk berkompetisi di kasta tertinggi. Di sisi lain, kontraknya bersama Maesa Jenar masih tersisa 1 tahun lagi. Sejak menaikkan perpanjangan kontrak pada tahun 2023 lalu, kerjasama antara Septian David dengan PSS Semarang berlanjut hingga Mei 2026. Sayangnya kini Maesa Jenar harus terdegradasi ke kasta kedua. Sejauh ini, David masih menanti keputusan Maesa Jenar soal kelanjutan nasibnya pada musim depan. Jika boleh memilih, pemain asal Semarang itu masih menyimpan harapan untuk bisa berkarir di kasta tertinggi. Pemain berusia 28 tahun itu mengatakan persaingan klub-klub di kasta kedua untuk merebut tiket promosi bakal semakin ketat. Tantangan itulah yang bakal dihadapi David jika bertahan bersama PSS musim depan. Dengan situasi semacam ini, wajar jika David ingin bergabung dengan klub Liga 1. Apalagi jika mengacu kualitasnya sekarang, kolektor 10 caps bersama timnas Indonesia itu masih layak diburu klub Liga 1. Sementara itu, Bayangkara FC sedang memantau untuk mendatangkan Septian David ke Lampung. Sandy Walsh resmi absen bela timnas Indonesia. Kabar absennya Sandy Walsh disampaikan secara resmi oleh PSSI pada Sabtu 31 Mei. Sandy memang belum gabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia yang berlangsung di Bali sejak 26 Mei 2025. Sandy diketahui alami cedera saat membela Yokohama F. Marinos melawan Vissel Kobe pada Rabu 21 Mei lalu. Kondisinya pun terus jadi sorotan. Sandy Walsh harus absen sebab sedang dalam kondisi yang tidak fit pada saat ini. Bek sayap kita dipastikan tidak akan bergabung bersama tim, tulis pernyataan resmi PSSI. Walau beberapa pemain akan absen, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap optimis dengan skuad yang tersedia. Menurutnya, para pemain dalam kondisi positif menjelang pertandingan krusial melawan timnas China. Di telepon Patrick Kluivert, band legendaris ini siap meriahkan laga timnas. Duel timnas Indonesia versus timnas China merupakan matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Jelang laga itu, pernak-pernik soal timnas Indonesia selalu menarik. Salah satunya sosok penghibur saat pertandingan juga jadi perhatian penonton. Akun Instagram resmi timnas Indonesia mengungkap siapa yang dipercaya panitia untuk menghibur supporter di stadion. Tak main-main, pelatih Patrick Kluivert ikut dilibatkan. Pria asal Belanda itu terlihat menelpon seseorang yang kemudian diketahui adalah Ahmad Albar, petolan God Bless. Mendapat panggilan itu, ia langsung mengiyakan tawaran tersebut. Apakah Anda siap memanaskan GBK? Karena penonton sudah menunggu. Kami membutuhkan energi kalian di atas lapangan, kata Kluivert dalam video tersebut. God Bless tentu bukan musisi sembarangan. Kelompok yang digawangi Ahmad Albar dan Ian Antono ini sudah malang melintang di belantika musik tanah air sejak dekade 1970-an. Sejumlah lagu hit pernah diproduksi oleh God Bless seperti Semut Hitam dan Rumah Kita. Lagu yang disebut terakhir tentu sangat cocok dinyanyikan saat laga timnas Indonesia versus timnas China nanti. Pelatih Persib kirim pesan buat Beckham Putra di timnas. Nama Beckham sebelumnya tidak ada dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert pada pertengahan Mei lalu. Ia baru masuk untuk menggantikan Septian Bagaskara yang cedera. Pujan Hodak mengaku sudah mendapatkan pesan dari Beckham terkait pemanggilannya. Ia berharap pemain yang akrab disapa Etam itu mendapatkan keberuntungan. Saya bicara padanya untuk mengerahkan kemampuan terbaik di pemanggilan ini, dan jika mendapatkan menit bermain bersama tim nasional, ini selalu penting bagi setiap pemain, ujar Hoda. Pelatih asal Kroasia itu menilai pemanggilan Beckham ke timnas merupakan hal yang tepat, sebab pemain asal Bandung itu menjadi salah satu yang terus berkembang pesat di Persib musim ini. Saya melihat tahun ini dia Beckham dan Kakang Rudianto berkembang pesat. Musim lalu mereka hanya anak-anak muda dan tidak fokus dengan sepak bola. Tapi tahun ini mereka sudah sangat memikirkan betul soal sepak bola dan melihat itu sangat serius, puji Pujan Hoda. Timnas Indonesia lontarkan Psy Wars ke China.
Setelah Ketua PSSI Erick Thohir yang menebar pesai worst dengan menyinggung naturalisasi pemain timnas China, kali ini giliran pelatih tim Garuda Patrick Kluivert yang melontarkan ancaman. Menurut Kluivert, ia dan jajaran pelatih sudah menganalisis gaya permainan timnas China dan mendiskusikan banyak hal. Kekalahan di kandang timnas China saat itu memang sangat disayangkan, apalagi Jaisa dan kawan-kawan tampil dominan dalam penguasaan bola, justru harus menelan kekalahan pada akhir laga. Pemain-pemain yang diwaspadai dari skuad asuhan Branko Ivankovic tersebut juga sudah ada dalam genggamannya. Oleh karena itu, Patrick Kluivert menebar ancaman kepada timnas China. Mereka harus berhati-hati terhadap kami. Kami tidak meremehkan, tapi saya rasa Cina perlu waspada dengan apa yang akan kami tampilkan, tegas mantan pemain timnas Belanda dengan 70 caps dan 40 gol tersebut. Kevin Dix sudah gabung timnas Indonesia di Jakarta. Usai menyelesaikan pemusatan latihan di Bali, skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert langsung bertolak ke Jakarta. Mereka akan melanjutkan persiapan jelang laga penting melawan timnas China dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 28 pemain yang ikut TC di Bali telah tiba bersama rombongan malam ini. Kehadiran Kevin Dix yang datang lebih awal membuat total pemain yang sudah bergabung menjadi 29 orang. Alhamdulillah malam ini kami tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat mendarat di Jakarta dan langsung menuju ke Hotel Fairmont, kata Sumarji kepada awak media. Selanjutnya 28 pemain semuanya kembali dan hari ini tadi pagi Kevin Dix juga sudah bergabung. Total 29 pemain, imbu pria yang juga ketua badan tim nasional itu. Saat ini hanya Pais yang belum bergabung. Kiper FC Dallas itu dijadwalkan tiba pada esok pagi melengkapi skuad menjadi 30 pemain dari total 32 yang semulanya dipanggil.